Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Sofi Yunida selaku dosen pengampu akuntansi keuangan lanjutan 2 kelas L. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait kemitraan, pembentukan operasional dan perubahan kepemilikan. Baik, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Anita Dwi Hartanti, NPM 114, ada Alfisa Zulianti dengan NPM 170, ada Akila Dana Kalisa, saya sendiri NPM 182, dan yang terakhir ada Aldi Cornelia dengan NPM akhir 196. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep partners itu sendiri. Jadi partners itu memiliki yang pertama mutual agency. Mutual agency ini adalah kemampuan untuk mengikatkan diri secara hukum dalam partnership. Kemudian kedua ada unlimited liability, yaitu artinya bertanggung jawab atas hutang partnership termasuk sampai pada aset pribadi partner. Baik, kemudian yaitu ada anggaran dasar kemitraan atau perjanjian kemitraan. Nah, perjanjian partnership itu harus mencakup yang pertama produk atau jasa lini bisnis, kedua hak dan tanggung jawab partner, ketiga investasi awal dan nilai yang ditentukan atas investasi non tunai, keempat ketentuan investasi tambahan, kelima ketentuan penarikan aset atau investasi, keenam bagi hasil laba dan rugi, ketujuh prosedur pembubaran. Kemudian ada partnership reporting sendiri, yaitu yang pertama itu partner sendiri, kemudian kedua itu ada creditor partnership, kemudian ketiga itu ada pemerintahan. Contohnya itu kayak Kementerian Keuangan atau biasanya itu Ditjen Pajak untuk partnership berbentuk KSO. Jadi pajak atas penghasilan KSO itu ditanggung oleh masing-masing partner sesuai dengan porsinya. Baik, di sini tuh ada contoh investasi awal dalam sebuah kemitraan. Jadi sebuah partnership itu dibuat oleh S dan Back. Masing-masing itu menyetorkan kas untuk investasi awalnya itu sebesar 20.000. Jadi di jurnal awalnya itu cash sebesar 20.000 dengan kreditnya itu S capital sebesar 20.000 juga. Begitu juga dengan back yaitu cashnya itu 20.000 dan kreditnya itu back capital sebesar 20.000. Kemudian apabila back itu menginvestasikan aset lainnya, nilai atas aset tersebut itu harus disepakati terlebih dahulu di awal. Jadi investasi aset lainnya ini maksudnya itu adalah investasi non tunai. Jadi misalnya kayak ada penambahan equipment dan land sebesar XXX, kemudian ada cash juga sebesar XXX, maka di back capital itu adalah total dari itu semua. Baik, kemudian yaitu ada bonus atau goodwill atas investasi awal. Jadi yang pertama itu investasi awal partner itu memungkinkan tidak mencerminkan persentase kepemilikannya karena partner itu memiliki hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama individual talent, kemudian yang kedua business connection-nya yang sangat luas, kemudian ketiga itu ada customer base yang sangat besar. Jadi intinya tuh kayak partnership itu tidak pusing-pusing karena sudah mempunyai customer base. Kemudian yang keempat itu ada intellectual know-how. Jadi ini tuh kayak kemampuan intelektual yang melebihi rata-rata sehingga partnership ini tuh memiliki nilai tambahnya itu. Kemudian ada partners itu memilih dua metode untuk mencatat modalnya atau capital. Itu yang pertama itu ada bonus method, yaitu penyesuaian pada akun capital. Kemudian yang kedua itu ada goodwill method, yaitu goodwill itu dicatat pada pembukuan partnership. Ini adalah investasi awal dengan bonus. Jadi total nilai wajar atau fair value atas investasi awal yang ditentukan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan antara akun capital masing-masing partner. Misalnya itu call menginvestasikan aset sebesar 50.000 dan Crow itu sebesar 42.000. Nah, ini yaitu jurnal awalnya, misalnya di cash itu 7.000, inventory itu 35.000. Yang akhirnya kan 35 ditambah 7 itu menghasilkan crowd capitalnya 42.000. Kemudian ada land sebesar 10.000,
Kemudian building sebesar 40.000 yang ditotalkan menjadi call capitalnya sebesar 50.000. Jadi ini sesuai. Nah, namun demikian mereka sepakat untuk memiliki bagian yang sama, yaitu 92.000 dibagi 2, jadi 46.000 per partner. Nah, yang akhirnya itu menyesuaikan dengan menambah call capital dan mengurangi crow capital sebesar 4.000. Jadi kan tadi kan call capital itu sebesar 42.000, jadi harus ditambahkan sebesar 4.000. Kemudian untuk crow capital kan harus kan tadi kan 50.000, jadi harus dikurangi sebesar 4.000 agar menjadi 46.000. Jadi jurnalnya itu crow capital itu di debit sebesar 4.000 dan call capital di kredit sebesar 4.000. Kemudian ada investasi awal dengan goodwill, yaitu partner itu memberikan kontribusi nilai wajar yang lebih besar menentukan nilai yang digunakan untuk menghitung nilai partnership. Jadi selisih atas nilai partnership yang digunakan dengan nilai wajar investasi awal bagi partner yang lebih kecil itu dicatat sebagai goodwill. Nah, dalam partnership call dan crow itu kalau misalnya call itu kan 10 ditambah 40, jadi 50. Nah, 50 ini dibagi 50%, jadinya itu $100. Kemudian kalau misalnya dari cross sendiri, itu kan tadi kan 7 ditambah 35, yang hasilnya itu 42, dibagi 50%, itu hasilnya itu $84. Jadi, menggunakan akhirnya lebih efisien menggunakan investasi call untuk menentukan nilai kemitraannya, yaitu sebesar $100. Ya, akhirnya pencatatan awal dengan goodwill. Jadi, call itu 50% dari dikali 100, itu kan 50. Begitu juga dengan crow, 50% dikali 100 kan $50. Nah, dia menginvestasi, kalau misalnya call, itu dia menginvestasikan land dan building sebesar 50, yang akhirnya kan tidak ada goodwill ataupun tidak ada sisa kan. Kemudian kalau untuk cross sendiri, itu dia menginvestasikan cash-nya itu 7, inventory-nya itu 35, yang hasilnya itu 42, sehingga ada sisa atau goodwill-nya sebanyak 8. Jadi kita mencatat jurnalnya yaitu goodwill di debit sebanyak $8.000, kemudian dengan kreditnya itu pro capital sebanyak $8.000. Kemudian ada transaksi partner lainnya, yaitu yang pertama, setiap partner itu memiliki masing-masing akun, yaitu yang pertama capital atau saldo ekuitas partner, kedua drawings secara periodik mirip dengan gaji, kemudian ada withdrawals dalam jumlah besar atau tidak biasa lainnya, kemudian ada kedua Kedua, investasi tambahan yang meningkatkan kapital. Kemudian ada ketiga, drawings dan withdrawals akan mengurangi kapital. Dan yang keempat itu income summary atau revenue and expense summary, itu ditutup ke akun capital. Nah, selanjutnya kita masuk ke Profit and Loss Sharing Agreement. Nah, pada Profit and Loss Sharing Agreement itu sendiri, ada beberapa hal yang biasanya dipertimbangkan. Antara lain, ada bonus allowance, ada salary allowance, ada interest allowance atas investasi kapital, ada pembagian atas laba rugi yang tersisa. Masuk ke salary and bonus allowance sendiri itu didasarkan pada keuntungan partnership sebelum atau sesudah memperhitungkan yang pertama salary allowance, yang kedua bonus. Nah, apabila bonus setelah keduanya, itu perhitungannya yaitu persentase bonus dikali dengan net income dikurang dengan salary allowance dan dikurang bonus. Nah, masuk ke interest allowance. Interest allowance atas investasi kapital ini sendiri didasarkan pada besarnya partners kapital. Ya, yang pertama yaitu ada saldo awal, yang dimana kapital pada awal periode. Yang kedua ada saldo rata-rata, yaitu kapital selama periode berjalan atau saldo rata-rata tertimbang. Yang terakhir yaitu ada saldo akhir, yang dimana kapital pada akhir periode. Yang itu dihitung berdasarkan beginning balance, dikurangi withdrawals, ditambah investment.
Nah, untuk pembagian atas laba rugi yang tersisa, itu tuh nanti akan dibagikan dan sisa keuntungannya atau defisit, kemudian dibagi sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati di awal. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini tuh ada contoh soal sharing profit, yang dimana Leo dan Greg sepakat untuk membagi laba dan rugi dengan ketentuan sebagai berikut. Leo dan Greg masing-masing memperoleh salary allowance sebesar $60 dan $30. Greg memiliki hak bonus sebesar 50% dari keuntungan apabila lebih dari 50%. Lebih dari $500, maaf. Nah, masing-masing mendapat interest allowance sebesar 10% dari saldo awal kapital, yaitu Leo kapital awalnya yaitu sebesar $400 dan Greg kapital awalnya itu sebesar $350. Pembagian sisa keuntungan atau kerugian sebesar Leo sebesar 60% dan Greg sebesar 40%. Partnership memperoleh keuntungan sebesar 660 pada tahun ini. Nah, tadi di contoh soal sudah dibilang kalau misalnya net income-nya itu sebesar 660. Nah, untuk pembagiannya yaitu salary allowance-nya untuk Leo sendiri itu tuh sebesar $60 seperti yang ada di soal, dan Greg itu sebesar $30. Nah, totalnya sehingga itu $90. Untuk bonus allowance-nya yaitu karena disepakati tadi kalau misalnya Greg memiliki hak bonus sebesar 50% dari keuntungan apabila lebih dari $500. Nah, itu sehingga bonusnya itu dihitung dengan 50% dikali 660 dikurang 500 sehingga menghasilkan 80. Nah, terus untuk interest allowance-nya itu Leo sebesar 40 dan Greg itu sebesar 35. Ini tuh dihitung dari kesepakatan di awal yang dimana interest allowance-nya akan mendapat sebesar 10% dari saldo awal kapital, sehingga total interest allowance-nya sebesar $75. Nah, subtotalnya yang dimana 660 dikurangi salary-nya sebesar 90, bonus allowance-nya 80, interest allowance-nya sebesar 75, sehingga subtotalnya itu sebesar 415, yang dimana 415 ini tuh akan dibagi seperti yang pada soal, yaitu Leo sebesar 60% dan Greg itu sebesar 40%. Nah, sehingga pembagiannya yaitu Leo dari 415 itu dia cuma dapat 60%-nya yaitu sebesar 249 dan Greg hanya mendapat 40% sehingga $166. Sehingga allocated net income-nya itu untuk Leo sendiri itu sebesar $349 dan Greg itu sebesar $311. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya jika net income-nya itu cuma dapat 120. Nah, salary allowance-nya itu tetap di Leo $60 dan di Greg itu jadi $30. Total salary allowance-nya itu 90. Untuk bonus allowance-nya itu Greg itu nggak dapat gara-gara net income-nya itu tidak mencapai $500. Nah, untuk interest allowance-nya itu tetap juga masing-masing sebesar 10% dari saldo awal kapital, yaitu Leo 40 dan Greg 35, sehingga totalnya itu 75. Nah, jika dihitung totalnya itu akan defisit yang dimana karena 120 dikurangi 90 dikurangi 75 itu tuh jadi minus $45. Lalu dari $45 ini itu tuh pembagian dibagi 60 untuk Leo dan 40 untuk Greg sehingga Leo itu minus 27 dan Greg itu minus 18. Untuk allocated net income-nya itu sehingga Leo itu didapat 73 dan Greg itu 47.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan learning objective 16.4, yaitu membahas mengenai pembelian kepentingan dari rekan yang sudah ada atau existing partner. Nah, sebelum itu kita perlu memahami apa syarat untuk melakukan pembelian dari existing partner ini. Syaratnya adalah mendapat persetujuan semua rekan yang melanjutkan usaha dengan seorang rekan baru dapat diterima dalam persekutuan yang sudah ada dengan membeli kepentingan langsung dari rekan-rekan yang ada. Persekutuan lama itu dibubarkan, lalu pembukuannya ditutup, dan perjanjian persekutuan baru mengatur operasi bisnis yang berkelanjutan. Di sini saya akan memberikan studi case atau contoh kasusnya, yaitu Af dan Bal adalah rekan dengan saldo modal masing-masing 50.000 dan mereka berbagi laba rugi secara merata. Artinya pembagian proporsi laba ruginya sama-sama 50%. Di sini Coba membeli setengah dari kepentingan Alf dan Alf seharga 25.000. Dan persekutuan baru yang terdiri dari Alf, Bal, dan Kop itu dibentuk sedemikian rupa sehingga Alf dan Kop masing-masing memiliki 25% kepentingan dalam modal dan laba persekutuan baru, kepentingan 50%, Bal tidak berubah. Lalu kita bisa membuat jurnalnya sebagai berikut, yaitu Alf modal 25.000 di debit, lalu Kop modal 25.000 di kredit untuk mencatat masuknya Kop ke dalam persekutuan dengan pembelian kepentingan dari setengah kepentingan Ali. Nah, namun bagaimana kalau ternyata jumlah dari kepentingannya itu tidak selaras? Misalnya Alf memiliki 50.000, lalu si Bal memiliki 40.000. Nah, di sini ada study case juga di mana rasio awalnya itu adalah 5:4. 50.000 versus 40.000 kepemilikan. Tapi rasio labanya tuh masih sama, yaitu 1:1 atau 50%. Kesimpulannya ini tuh udah ada tidak keselarasan. Nah, tapi setelah itu ada kondisi baru di mana Kop masuk, di mana rasio modalnya itu menjadi 27,8%, 44,4%, dan juga 27,8%. Nah, rasio laba ini itu sama dengan 25% bagi 25%, 50%, dan juga 25%. Nah, kesimpulannya adalah ini tidak selaras lagi. Jadi kita punya key takeaway bahwa karena porsi modal dan porsi laba yang dibeli tidak sinkron, maka harga yang dibayar oleh rekan baru, which is Kop itu sebesar 25.000, tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai total aset persekutuannya. Nah, solusinya adalah kita perlu melakukan revaluasi atau menilai ulang aset persekutuan dan menggunakan metode seperti penilaian dari hari atau appraisal. Bisa seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai metode revaluasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai revaluasi dengan pendekatan goodwill. Nah, contohnya di sini ada Alf dan Bal memiliki saldo masing-masing 50.000 dan 40.000. Mereka berbagi laba secara merata dan Kop diterima dalam persekutuan dengan total pembayaran 50.000 langsung kepada para rekan. Nah, Kop akan memiliki 50% kepentingan dalam modal dan pendapatan persekutuan baru. Alf dan Bal masing-masing akan memiliki 25% kepentingan dalam pendapatan masa depan. Pembayaran 50.000 dari Kop ini untuk 50% persekutuan dalam modal dan pendapatan masa depan menyiratkan adanya valuasi sebesar 100.000 untuk total aset persekutuan. Karena tadi kan Kop membayar 50.000 dan diartikan dia memiliki 50% kepentingan, maka apabila kita valuasi berarti total asetnya adalah 100.000. Nah, di sini kita bisa mencatat persekutuan akan mencatat revaluasinya sebagai berikut. Goodwill sebesar 10.000 di debit dan Alf modal serta Bal modal di kredit sebesar 5.000. Lalu, ayah jurnal untuk mencatat masuknya Kop ke dalam persekutuan adalah Alf modal dan Bal modal di debit sebesar 25.000 dan Kop modal sebesar 50.000 di kredit. Selain pendekatan goodwill, ada pendekatan lainnya yaitu pendekatan tanpa revaluasi atau biasa disebut sebagai pendekatan bonus. Di sini kita memiliki contoh yang sama yaitu Alf dan Bal. Namun jika aset persekutuan tersebut tidak direvaluasi, maka jumlah modal yang sama akan ditransfer ke Kop. Ayah jurnal untuk mencatat transfer tersebut itu adalah Alf modal dan Bal modal di debit sebesar 22.500 serta Kop modal yang masuk di kredit sebesar 45.000. Di mana ini sesuai dengan jumlah awal yang tanpa revaluasi yaitu sebesar 90.000 yang diperoleh dari 50.000 dan 40.000. Alf dan Bal itu mentransfer jumlah modal dan hak yang sama dengan pendapatan masa depan kepada Kop sehingga masing-masing menerima 2.500 tunai dari Kop. Tampaknya adil karena masing-masing rekan lama menerima kelebihan 2.500 itu merupakan jumlah modal buku yang ditransfer. Sedangkan 25.000 dikurangi 22.500 adalah 22.500. Selanjutnya ada dissociation partnership, yaitu pensiun atau meninggal. Nah, dissociation terjadi ketika partner pensiun atau meninggal. Nah, ini butuh penyelesaian atau settlement dengan partner yang keluar atau ahli warisnya. Dasar hukumnya ini UPA Section 701 buyout price ditentukan berdasarkan nilai likuidasi atau nilai bisnis secara going concern, mana yang lebih besar. Nah, berdasarkan itu, buku ditutup pada tanggal pensiun atau tanggal meninggal. Jika ada jeda waktu sebelum pembayaran, saldo modal partner jadi liabilitas ditambah dikenakan bunga sampai settlement. Metode pembayarannya itu sesuai saldo modal akhir, cukup debit kapital dan kredit cash. Jika lebih atau kurang dari saldo modal akhir, maka gunakan metode goodwill atau revaluasi atau bonus. Non revaluasi. Contoh kasusnya ini partner N 40%, MIC 20%, JUS 40%.
jus pensiun, maka lakukan settlement sesuai aturan di atas, di bawah ini. Selanjutnya, pembayaran berlebih kepada mitra yang pensiun. Kadang partner yang pensiun dibayar lebih besar dari saldo modalnya karena bisnis dianggap undervalue. Ada 3 metode pencatatan kelebihan pembayaran. 1. Bonus ke partner pensiun. Ini selisih pembayaran dibebankan ke partner lain sesuai rasio bagi laba. Lalu ada goodwill. Selisih pembayaran dibagi selisih dicatat sebagai goodwill hanya untuk bagian partner yang pensiun. Ketiga, revaluasi. Ini total modal dibagi seluruh modal partnership direvaluasi berdasarkan implied value dari kelebihan pembayaran lalu dicatat ke semua partner. Contoh kasusnya itu jus pensiun dengan saldo modal 80.000, tapi dibayar 92.000, maka ada ekses 12.000 yang bisa diproses dengan salah satu dari 3 metode di atas. Selanjutnya, pembayaran kepada mitra yang pensiun kurang dari saldo modal. Payment kurang dari capital balance atau pembayaran ke partner lebih kecil dari saldo modal itu kalau partner yang pensiun dibayar lebih rendah dari saldo modalnya. Berarti nilai bisnis dianggap turun. Kedua metode penyataan, yang pertama itu write down aset, ini overvalue aset rendah. Selisih pembayaran versus saldo modal dianggap sebagai aset partnership overvalue. Aset diturunkan nilainya, selisih dialokasikan ke modal partner sesuai rasio laba rugi. Bonus ke partner yang bertahan atau continuing partner. Jika aset dianggap masih fair value, maka selisih dianggap bonus untuk partner yang bertahan. Modal partner pensiun ditutup sesuai saldo, lalu partner yang tersisa dapat tambahan modal dari selisih tersebut. Contoh kasusnya, jika jus saldo modal 80.000 tapi hanya dibayar 72.000, ada selisih 8.000. Jika dianggap aset overvalue, partnership menulis turun aset 20.000. Jika dianggap aset masih fair value, N dan dapat bonus 8.000 lagi sesuai saldo laba. Selanjutnya ada limited partnership. Ini bentuk khusus partnership untuk mengurangi unlimited liability. Strukturnya itu general partner. Ini bertanggung jawab penuh, punya kewenangan mengelola bisnis. Lalu limited partner hanya sebagai investor. Risiko terbatas sebesar modal yang disetor dan tidak manajemen. Kalau ikut, satu berubah jadi general partner. Syaratnya itu harus ada perjanjian tertulis, ditandatangani semua partner, didaftarkan ke pejabat publik yang berwenang. Jika prosedur tidak dipatuhi, maka dianggap sebagai general partner. Selanjutnya ada joint venture. Ini mirip partnership tapi untuk tujuan khusus dan terbatas. Biasanya dibentuk untuk proyek atau aktivitas tertentu. Setelah proyeknya selesai, joint ventures otomatis berakhir. Agensi power terbatas dibandingkan dengan partnership biasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.